Halo masyarakat, pernahkah kalian bertanya mengapa Eropa tidak masuk Islam? Atau mengapa pengaruh Islam gagal menguasai daratan Eropa di abad pertengahan? Nah, kita bakal bahas ini. Berikut kronologinya. Banjir bandang berlahar darah terjadi pada tanggal 10 Oktober tahun 732 Masehi. Aliran darah itu bersumber dari tubuh-tubuh manusia yang saling menghunuskan senjata. Sejarawan Eropa mengenal wangsa itu sebagai peristiwa diselamatkannya Eropa dari Islam. Sejarah Eropa menulisnya sebagai kejadian heroik yang datang atas mukjizat Tuhan. Sedangkan bagi umat Islam merupakan mimpi buruk karena perluasan dakwah Islam dihancurkan dan tersapu bersama darah prajurit di medan perang. Sekaligus peristiwa yang menjadi cacat yang tercatat di mana puluhan ribu prajurit gagah dari kubu muslim kocar-kacir melarikan diri meninggalkan panglima mereka diterkam hujan panas sampai tewas. Singkat cerita, pada tahun 732 Masehi, Abdurrahman Al-Ghafiqi diangkat sebagai gubernur Andalusia oleh Kekhalifahan Umayyah. Dia diperintahkan untuk mempersatukan umat Islam yang mulai terpecah belah karena konflik internal. Ya, pada masa itu adalah masa penuh konflik sesama umat Islam. Istilahnya sih perpecahan internal umat Islam, khususnya di wilayah Spanyol. Lalu Abdurrahman Al-Ghafiqi berhasil menyatukan kembali muslim di Spanyol. Tahun-tahun berlalu dengan kemenangan dan mereka berhasil membebaskan kota-kota Spanyol dan sebagian Perancis yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh kekuasaan muslimin dengan dipimpin oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi. Di bawah pimpinannya Abdurrahman Al-Ghafiqi diusahakan untuk mendakwakan Islam menuju Perancis di utara Andalusia. Lalu Abdurrahman Al-Ghafiqi bersama 50.000 mujahid melakukan ekspansi untuk membebaskan kota-kota Spanyol yang sebelumnya belum pernah mengenal Islam. Setiap wilayah yang disinggahi pasukan tersebut selalu berhasil dikuasainya, makin ke utara hingga sampai daratan Gaul yang sekarang ini dikenal sebagai wilayah Perancis. Keberhasilan umat muslim dalam mengekspansi wilayah-wilayah yang dilaluinya membuat bangsa Eropa khawatir, sehingga bangsa Eropa membuat aliansi gabungan beberapa negara besar seperti Prancis, Jerman, dan Italia untuk bersama menggempur pasukan muslim. Pasukan aliansi itu dipimpin oleh yang namanya Charles Martel. Akhirnya pasukan yang dipimpin oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi bertemu dengan pasukan yang dipimpin oleh Charles Martel di sebuah wilayah yang dikenal sebagai Tours, Perancis. Oleh karena itu, pertempuran tersebut dikenal dengan pertempuran Tours atau Poitiers. Jumlah pasukan muslim sebanyak 50.000 personil, sedangkan jumlah pasukan Charles Martel menurut buku Ayyamun La Tunsa atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bermakna hari yang tak akan terlupakan, tertulis ada sekitar 200 sampai 400 ribu tentara Frank yang berkemah di sekeliling kaum muslimin. Catatan kuno Mozarabic Chronicle of 754 juga menulis bahwa jumlah pasukan Charles Martel memang jauh lebih banyak. Pasukan Frank atau nenek moyang bangsa Prancis yang dibawa kepemimpinan Charles Martel adalah kekuatan militer terkemuka di Eropa Barat kala itu. Selama Charles Martel menjabat sebagai panglima kaum Frank, kekuasaannya terdiri dari Prancis Utara dan Timur, di antaranya Austrasia, Neostrasia, dan Burgundi, sebagian besar Jerman Barat, dan negeri-negeri utaranya seperti Luxembourg, Belgia, dan Belanda. Kedua pasukan bertempur selama 7 hari. Ketika masih dalam masa perang, konflik internal muslim masih berkelanjutan hingga Abdurrahman Al-Ghafiqi yang terkenal cerdas tak mampu membendung konflik internal muslim yang saling berebut hak harta rampasan perang dari kemenangan-kemenangan selama pertempuran sebelumnya dalam membuka banyak kota. Mereka membawa banyak harta rampasan perang yang disimpan di satu tenda untuk dibawa pulang ke Andalusia. Naasnya tempat itu diketahui mata-mata Charles Martel. Berdasarkan dari informasi mata-mata, Charles Martel merubah strategi perang. Dia menargetkan tenda kaum muslimin yang berisi harta rampasan perang tadi, sehingga pasukan Charles Martel mampu memecah perhatian pasukan muslimin yang berorientasi menyelamatkan harta rampasan. Selain itu, pasukan Charles Martel didukung oleh musim dingin Eropa.
yang membuat pasukan muslim belum bisa beradaptasi dengan lingkungan Eropa. Terbukti karena pakaian muslim yang tidak begitu tebal dibanding pakaian perang pasukan Charles Martel. Pada peristiwa itu, Abdurrahman Al-Fiqi dikepung dan tewas karena panah yang menusuk dadanya. Sementara itu, banyak pasukan muslimin yang tunggang langgang mundur dari medan perang tanpa aturan, sehingga mengakibatkan mereka banyak yang mati terbunuh. Peperangan akhirnya ya dimenangkan oleh pasukan Charles Martel. Kekalahan kaum muslimin di Tours ini diabadikan menjadi syair-syair yang heroik oleh para penyair Eropa selama ratusan tahun. Lagu-lagu tentang Charles Martel dilantunkan untuk mengingat bahwa ia berhasil menyingkirkan dakwah Islam di Prancis. Sejarawan Inggris Edward Gibbon menulis, pertempuran menyelamatkan nenek moyang bangsa Inggris, Prancis, dan kemegahan Roma dari api Al-Quran secara agama dan peradabannya. Dari kemenangan itu, bangsa Eropa memiliki hak untuk mendominasi penulisan sejarah dalam rangkaian peristiwa perang tersebut. Sejak saat itu, Charles Martel menjadi tokoh yang diakui sebagai pahlawan yang menyelamatkan bangsa Eropa dari umat Islam. Pada catatan-catatan sejarah, Eropa mengklaim telah membunuh 375.000 pasukan muslimin. Namun, menurut versi sejarawan umat Islam, angka itu sebenarnya terlalu banyak. Sebab pasukan umat muslim hanya dibilangan angka 50.000 saja. Namun dunia lebih percaya bahwa yang dibunuh sebanyak 375.000 tentara muslim. Sebenarnya sih nggak peduli seberapa banyak yang dibunuh. Intinya pasukan Charles Martel telah berjaya memenangkan pertempuran. Oleh karena itu Charles Martel menjadi pahlawan di Eropa. Bahkan ada minuman keras loh yang bermerek 732 Charles Martel untuk mengenang kemenangan pasukan Kristen di Poitiers, lengkap dengan tafnya. Ya, sejak saat itu pengaruh Islam terus tergerus dan terpukul mundur. Nah, inilah kenapa Eropa nggak memeluk Islam, karena ekspansi Islam gagal menguasai daratan Eropa. Semoga menjadi informasi buat kalian yang haus akan informasi. Dari sejarah tersebut, kita bisa belajar, khususnya untuk bangsa Indonesia. Kehancuran selalu diawali dari perpecahan dan keinginan untuk tidak bersatu.